Kembalinya Dokter Gia ke ibu kota. Yeay. Selamat datang kembali. Akhirnya kok kembali. Ini langsung dari bandara, langsung gimana? Iya Fresh nih, from the pakaiannya juga beda sekali, rambutnya beda sekali. Selamat datang kembali Thank dari you Bang. Aku rindu sekali sama tim Ekstresa juga. Gimana kabar? Aman-aman, sehat-sehat, semua baik-baik saja. Sehat. Padahal 30 hari tapi kayaknya lama banget kita gak ketemu Iya, ya. lama banget rasanya. Tadi kesini kan hujan deras Bang. Rindu sekali aku mau hujan itu. Di sana kan gak ada hujan. Di sana gak ada hujan. Berarti kemarin itu Dokter Gia ibadah haji sekaligus jadi tim medis di sana ya? Yang bertanggung jawab terhadap 500-an jemaah haji. Oke. Nah itu tawaran itu datang dari kementerian kan waktu itu ya? Kalau nggak salah gimana sih? Bukan. Gimana? Datangnya itu, jadi gini Bang, haji itu ada 2 haji. Oke. Ada haji reguler, ada haji khusus. Oke. Haji reguler dipegang sama Kementerian Haji. Haji reguler dipegang sama Kementerian Haji. Oke. Yes. Haji khusus dipegang sama Tour and Travel swasta. Oke. Makanya aku sebelum mulai mau cerita tentang apa yang aku jalani selama haji, aku mau apresiasi dulu kepada seluruh petugas haji Indonesia. Kerja kerasnya luar biasa Bang. Jumlah jemaah haji Indonesia itu besar. Abang gabungin ya, jemaah haji dari Mesir, Turki, Iran, Sudan, Malaysia. Belum bisa ngalahin jumlah jemaah haji regulernya Indonesia. Oh iya? 200,000 jemaah Indonesia yang diurus. Kerja kerasnya dahsyat Bang. Baik itu PPIH-nya, baik itu TKH yang nempel di kloternya itu. Oke. Dahsyat kerjanya. Dan abang nanya ke semua jemaah haji pasti merasakan ketulusan mereka. Istimewa. Mungkin fasilitasnya kurang, tapi secara pelayanan dahsyat sekali mereka. Gak ada capek-capeknya gitu. Dan memang terpilih. Itu screeningnya berat sekali dari Kemenhaji. Kementerian Haji dan Umroh yang baru dulu Kemenak yang pegang. Sekarang pecah, berdiri sendiri jadi Kementerian Haji dan Umroh. Ini yang dari situ screening petugasnya, calon petugasnya. Dan benar-benar mereka dahsyat kerja kerasnya. Aku lihat first hand, langsung lihat sendiri di sana. Betapa dahsyatnya mereka kerja. Jadi apapun yang aku hadapi Bang, mereka berkali-kali lipat kesulitannya. Apapun kesulitan yang aku ada, mereka berkali-kali lipat. Karena jumlahnya lebih banyak. Aku cuma bertanggung jawab terhadap 500, mereka bisa lebih banyak lagi gitu. Oh iya? Iya. Berarti Dokter Gia ini yang khusus tadi? Yes, haji khusus. Oh haji khusus. Haji khusus itu yang pegang swastanya. Oke. Bedanya memang di waktu tunggunya. Waktu tunggu haji reguler itu bisa belasan sampai 20 tahun lebih Bang. Haji khusus itu sekarang itu 8 sampai 10 tahun waktu tunggunya. Oke. Jadi daftar sekarang, abang gak bisa berangkat sekarang. Abang baru berangkat 10 tahun lagi. Itu yang haji khusus. Apakah itu yang paling cepat untuk berangkat haji? Iya. Dulu memang ada furoda, tapi sekarang furoda sudah ditiadakan. Furoda itu yang haji undangan. Oh. Haji undangan dari pemerintah udah gak ada. Udah jadi gak semua ada. Harus ikutan ngantri. Gitu. Karena yang mau banyak. 8 sampai 10 tahun ya. Kuota Indonesia cuma 220.000 orang per tahun dari pemerintah Arab Saudinya. Nah, Dokter Gia berarti ditunjuk dari yang Tour and Travel yang haji khusus. Aku bertanggung jawab terhadap 500 jemaah haji Indonesia. Berarti itu bisa haji sekalian juga kah? Iya, atau... jadi aku harus ngikutin ibadah hajinya. Karena memang dapat ibadah hajinya kan? Karena aku jagain mereka haji, berarti aku harus ikut haji gitu. Mereka ada di sekitar aku. Fokus aku, ibadah aku dalam hati ya Bang, adalah jagain beliau-beliau ini gitu. Oke. Diajaklah, berangkatlah Dokter Gia. Terimalah amanah itu. Terus habis itu kan selesai tuh kita gak ketemu tuh. Iya, gak ketemu. Lalu apa yang terjadi tuh? Sebelum berangkat atau gimana? Iya Bang, waktu aku terakhir ketemu abang itu aku cerita aku dapat amanah di Bang jagain jemaah haji Indonesia dari beberapa kota 500 orang. Sambil aku sendiri percaya atau enggak, pasti juga yang denger juga merasakan hal yang sama. Kalau denger haji tuh kayak blurry gitu. Haji ngapain ya, haji 40 hari, 40 hari tuh ngapain aja. Sama, padahal aku SD-nya SD Islam yang abang tahu di Jakarta Selatan terkenal tuh. Nah, aku SD-nya SD Islam, terus ya ayah ibuku udah haji. Tapi small detailnya I never know. Makanya aku jalani manasik haji. Manasik haji adalah simulasi kira-kira apa yang akan dilakukan selama haji. Di situ juga kalau jemaah cuma simulasi, aku nggak beda. Aku dan tim medis
nerima MCU, hasil medical check up 500 jemaah ini. Oke. Langsung aku lihat, aku baca semua. Ada yang hipertensi, ada yang riwayat stroke, ada yang riwayat serangan jantung, ada yang lansia. Wah, dia kok kondisinya yang berat banyak. Kira tuh anak-anak muda semua. Enggak bang. 500 itu di MCU dan ada penyakit-penyakit berat? Asli banyak. Tapi nggak banyak kan penyakit beratnya? Banyak. Astaga. Tim medisnya ada berapa orang? Berlima aku. Makanya aku langsung sortir. Mana yang resiko tinggi, mana yang resiko sedang, mana yang resiko rendah. Resiko tinggi berarti harus pemantauan ketat banget gitu. Ada diabetesnya, ada hipertensinya, ada riwayat serangan jantungnya gitu. Oke, aku udah dapat nih resiko tinggi. Usia lanjut aku masukin resiko tinggi. Oke. Udah komplit, aku udah pede, udah tahu kira-kira mau ngapain di sana. Pulang dari mana sih? Kaki belakang pahaku ini bang, rasanya kayak digigit anjing tiba-tiba. Kok sakit banget. Sampai hilang senyumku, jarang ya. Menjalar ke betis sampai kelingkingku kebas. Ya Tuhan, kok kayak gini sakit banget. Sampai telan udah berkali-kali, bentar ada apa nih, ada apa. Masa HNP sih? HNP masuk akal. Jadi yang paling ditakuti dokter itu, semua dokter bukan aku doang, adalah menjadi pasien. Gak enak banget kan jadi pasien itu. Langsung aku diagnosis bandingnya apa aja nih. Apa penyebab aku kayak gini sakitnya. Jepitan syaraf, pasti nih jepitan syaraf. Coba aku MRI lah gitu. Besokannya aku MRI, gak ada. Tulang punggung aku gak ada jepitan sampai syaraf sama sekali. Tapi kok sakitnya kayak gitu. Hanya kanan? Hanya kanan only. Kayak disayat-sayat bang. 2 hari 3 hari aku pakai obat ya. Nggak berkurang. Obat habis nyeri lagi. Obat habis nyeri lagi. Sampai suatu malam gak bisa tidur sama sekali. Istriku dengan santai bilang, Say, gini loh, kamu kan mau naik haji. Kata Habib Jafar, sakit itu menggugurkan dosa. Mungkin dosa kamu harus digugurkan dulu. Sebelum ke sana. Itu menyemangati atau enggak? Iya sih. Ada kan ketemu Habib Jafar mulu kayaknya nih. Terus. Enggak, bahaya. Ya aku doa malam itulah. Ya Allah ya Robbi, aku butuh tubuhku gitu. Gimana aku bisa mikirin 500 jemaah ini, badanku aja kayak gini. Mas aku pergi di titik terlemah. Itu padahal udah H-1 loh bang. Sakitku gak berkurang sama sekali. Udah pakai obat syaraf, udah konsul syaraf juga. Gak berkurang sama sekali. Besok udah mau berangkat gitu. Jam 3 pagi, aduh telepon siapa yang bantuin aku. Dokter Adrian. Dokter Medok. Bro, parah gitu. Kondisinya, aku ceritain kondisi aku. Nyeri. Abang boleh searching namanya sciatic pain. Itu nyerinya dahsyat. Yang di belakang sini kan? Hamstring ya? Dekat hamstring. Iya, hamstring itu tapi menjalar sciatic pain. Aku curiga jepitannya di piriformis gitu. Boleh gak confirm gitu. Datang aja ke klinikku, ayo datang. Jadi hari itu H-1 aku datang ke kliniknya dia. Oke, lalu? Akan dikonfirmasi kecurigaan aku, yaitu piriformis. Jadi piriformis itu sebuah otot bang. Di balik otot yang besar itu, otot pantat yang besar, bokong besar namanya gluteus maximus. Di dalamnya ada gluteus minimus. Di dalamnya lagi yang nempel bentuknya kayak persegi panjang yang nempel di ekor kita sama di tulang paha kita, itu namanya otot piriformis. Itu dilewati oleh syaraf dari tulang punggung ke kaki. Dan di MRI tidak kelihatan kalau terjepit? Susah, nggak kelihatan sama sekali. Harus pakai USG. Oke. Terus. USG yang keren kan, USG jantung keren, USG kandungan keren, USG perut keren. Aku USG pantat. USG bokong ya. USG bokong. Karena di bokong kan ototnya. Terus. Ketemu ternyata beda ukurannya. Piriformis kiri sama piriformis kanan bang. Gede banget yang kanan. Ternyata bengkak piriformisku 2 kali lipat piriformis yang kiri. Bener-bener 2 kali lipat kelihatan dari monitor. Dok, bengkak ini dok. Kan medok ya. Gitu. Dok, dokter tahu kan habis ini harus diapain? Diapain? Dia keluarin jarum segede anggar. Terus aku suntik ya dok. Kok disuntik? Disuntik. Supaya kempes dan aku tahu lagi obatnya. Dan itu obatnya pedes banget. 15 cc. Oke. Aku gak tahu dia menyeringai atau enggak ya. Mumpung teman ya. Langsung isi. Jarumnya gede gitu. Pakai USG-nya. Langsung diarahin ke otot yang bengkak tadi gitu. Tusuk. Bang, pegelnya.
tembak langsung 15 cc, berasa banget itu. Iya. Terus tiba-tiba diuyak-uyak pakai USG-nya biar merata, kata dia obatin. Dah, siap dok, dah jalan aja dah, nanti kasih obat nyeri ya. Oke. Nah itu tuh kenapa jadi bengkak? Jadi, nah dia bilang ini abis ngangkat berat atau apa tuh salah posisi, itu si miofasianya, di fasia tuh bajunya ototnya ya, itu terstretch gitu, jadi ototnya bleb keluar gitu, jadi nonjol gitu 2 kali lipat bengkaknya. Tapi nggak parah kan? Ya lumayan, makanya disuntik obat itu seminggu kan nggak berkurang. Nah dengan obat itu dia mulai mereda gitu, radangnya berkurang. Baru berangkat dan dahsyatnya aku ngerasa pas berangkat itu gone, hilang sakit yang seminggu itu. Oh iya. Jadi aku bener-bener mau terima kasih sama dokter Adrian tuh, nyelamatin banget. Jadi berangkat kondisi itu sebenarnya waktu pamitan ya, aku kan posting video pamitan tuh. Itu sebenarnya aku campur aduk perasaan. Takut ada, khawatir ada, excited ada gitu. Bener-bener campur aduk. Ya Allah, aku sanggup atau enggak gitu. Ini kondisinya jemaahnya kan gak ringan-ringan gitu. Iya. Bener-bener pas di pesawat udah gak ada sakitnya. Padahal dulu seminggu tuh duduk sakit, tiduran sakit. Pokoknya kalau ketekan dikit nyerinya dahsyat bang. Iya. Berangkatlah aku di minggu pertama. Jadi haji itu sebenarnya hanya 6 hari saja puncak haji itu. Wukuf di Arafah, lontar Musdalifah, lontar jumroh di Mina, terus beberapa kali lontar jumroh 3 hari, terus selesai. Itu hajinya. Dokter Adrian tuh nanya, kalau cuma 6 hari kenapa nggak H-1 datang, H-+1 pulang gitu. Kan gampang, gak usah sampai 30 hari, gak usah sampai kalau reguler 40 hari. Aku bilang ke dia, ya karena gak ada satupun maskapai di Indonesia yang sanggup nerbangin jutaan orang langsung di satu hari yang sama. Jadi dicicil. Aku aja 503 pesawat. Gitu. Saya baru tahu Dan itu. ini pasti banyak yang belum tahu juga. Jadi haji sendiri tidak 40 hari. Ibadah yang dilakukan di sana banyak ya, bisa di Masjidil Haram. Tapi hajinya sendiri hanya 6 hari bang. Karena dia hanya di 4 hari itu. 6 hari itu. Haji kan 6 hari ya berarti. Haji di 6 hari itu. Maka nggak mungkin datang di H-1, H+1 karena segitu banyak manusia. Impossible. Tidak ada maskapai pun, nggak ada bandara manapun yang sanggup menerbangin jutaan orang sekaligus. Tapi kenapa rata dapatnya 40 dan 30 hari? Kalau memang dicicil kan berarti ada yang pulang di hari ke-11, hari 12, nggak gitu ya? Enggak. Jadi 40 hari itu ada yang di awal, ada yang kalau dia berangkat awal berarti pulangnya lebih awal gitu bang, numpuk gitu. Gitu. Dia geser-geser gitu. Jadi harus ngerasain semua 40 days. Nah berarti yang reguler ya. Kalau kayak gitu diisi ibadah. Iya. Ibadah yang bukan haji. Ibadah yang bukan haji bener. Hajinya sendiri only 6 days. Bisa nggak kalau transit ke kota lain? Nggak bisa. Di dekat Saudi misalnya, terus baru dari situ ngambil ke Jakarta. Nah, dikumpulinnya kalau aku di sebuah apartemen yang jaraknya kira-kira 11 kilo dari Masjidil Haram. Namanya apartemen transit. Nah, itu minggu pertama aku habiskan di situ. Di minggu pertama ini aku bina hubungan sama seluruh jemaahku, bang. Karena aku harus gain trust mereka kan, bahwa aku ini dampingi. Apapun yang terjadi, apapun keluhan yang dirasain badan, ayo ngomong. Gitu. Jangan ragu, pokoknya WA saya, telepon saya, panggil. Siap dok. Jadi kerjaan aku di minggu pertama nunggu puncak haji ini, kan ada 4 minggu ya. Jadi aku ceritanya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Di minggu pertama ini, itu di apartemen, aku diinepin berlima sekamar. Kan padat banget itu kota Mekah. Jadi bener-bener ruangan tuh terbatas. Aku sendiri berlima bang. 5 bed, sekitar aku ini semuanya lansia. 78 tahun, 80, 81, 82, 84. Semuanya lansia. Kenapa sekamar sama aku? Aku harus mantau mereka gitu. Aku emang disatuin sama yang paling risiko tinggi gitu. Jagain. Aku jagain Mbak. Ada yang satu demensia bang. Demensianya short term memory loss. Jadi lupa udah makan atau belum. Every day. Dan setiap bangun pagi mbah sebelah aku ini umurnya 84 tahun
bangun pagi alarmku nyala, dia ikut bangun, kita lirik-lirikan, terus dia nanya aku, kue sopo? Oh udah lupa. Lupa. Ya, Kan kayak orang nenekku, Jawa. kayak nenek saya. Kan lupa kan? Nenek saya juga udah demensia. Kamu siapa gitu. Iya. Jadi setiap hari aku ditanyain, kue sopo? Untuk pertama kalinya ada orang yang gak kenal aku tuh aku happy ya bang. Oke. Kue sopo. Gitu. Tapi kalau diingetin dia tahu dong. Saya Gia gitu. Aku jawab aja. Aku suaminya Syafiram. Aku anaknya Amir Hamzah. Aku ganti-ganti aja jelasinnya. Aku dokter Giam. Tapi tadi dia bakal nanya lagi. Oke. Kue sopo. Itu buat rendah hati banget ya. Kue sopo. Iya ya juga ya. Aku tuh siapa? Jadi filosofis ya. Jadi filosofis. Oke. Terus. Seminggu pertama aku cekin semuanya. Tensi aku cek rutin jemaah-jemaah. Sama tim medis ya. Gula darah aku cekin rutin. Kolesterol aku cekin rutin. Every day. Sambil bina hubungan. Udah mantep. Aku ready. Saatnya umroh tamatu itu. Umroh tamatu itu umroh yang wajib dilakukan. Jadi umroh itu bang. Umroh tamatu itu sebelum puncak haji. Kita harus tawaf. Mirip umroh yang abang jalani. Bener. Tawaf 7 kali. Sa'i bolak-balik 7 kali. Betul. 7 kali lari maksudnya. Plus potong rambut. Betul, ya ada tuh. Itu namanya umroh wajib sebelum haji. Jadi sebelumnya harus umroh wajib itu. Siap, aku umroh wajib ini. Udah bapak-bapak aku udah bikin informasi di pinggir. Pegangan masing-masing bahu masing-masing. Ibu-ibu semua di tengah ya gitu. Oke, siap. Jadi naik bis ke Masjidil Haram. Bikin formasi itu. Yuk kita maju. Dan itu kan penuh, abang gak bisa bayangin penuhnya kayak apa ya. Penuh banget ya? Manusia, bayangin bang. Dahsyat, aku baru kali itu lihat manusia sebanyak itu. Ya lebih banyak di Mina sih, tapi ya saat umroh wajib aja dahsyat banget kayak gitu. Masuk, pas turun eskalator, ngeliat Ka'bah pertama kali itu bang. Masya Allah tuh gak tahu energi apa ya. Syahdu banget gitu. Kita keliling pertama, tawaf pertama. Syahdu banget. Tawaf kedua udah mulai fokus doanya. Tawaf ketiga, putaran ketiga, wah udah mulai lebih nikmat lagi. Pas tawaf keempat, aku dalam hati doa, ya Allah ya Robi, berikan aku kekuatan dan kesabaran di luar kapasitas diriku sekarang. Tiba-tiba ada yang teriak, dok! Udah salah banget dok, langsung diuji kan kau tuh. Ada yang jatuh. Jadi ada jemaah yang jatuh bang. Di kondisi arus manusia kayak gitu, ada yang jatuh. Karena aku harus selamatin. Aku mendingan batal ibadahnya, mendingan aku ulang dibanding aku ngebiarin ada satu jemaah yang jatuh gitu. Dia jatuh tadi? Jadi aku petugas di depan, kita mundur. Yang lain jalan ya ikut. Ada namanya mutawif ya. Mutawif itu ustadz yang bimbing kita. Yang lain langsung jalan. Kita berdua mundur ke belakang nyari ibu itu. Ibu itu di sebelahan sama suaminya. Usianya kan di atas 65 ya. Suaminya pegangin istrinya jatuh. Itu aku gak tahu dari mana itu tenaga bang. Ambil tangannya, ambil pinggangnya, keangkat sama aku itu ibu. Walaupun lagi jatuh gitu. Iya. Padahal aku kan lagi habis sakit skiatik. Iya, habis disuntik. Entahlah itu tenaga dari mana. Kita bikin segitiga ngelindungin ibu itu. Dan kita coba untuk nembus arus manusia itu bang. Dahsyat banget. Itu di pojokan ada posko-posko zam-zam kita ke situ. Pinggir berhasil setengah mati bang nembusin arus manusia itu. Berhasil duduk. Ada orang Arab bilang, Umi, kursi. Dikasih kursi, aku mau periksa dia tuh lemahnya kenapa tiba-tiba kok jatuh. Apa stroke berulang karena dia dari white stroke. Apa stroke berulang atau kenapa? Ibu tadi kenapa jatuhnya? Kena sambet lutut orang jemaah Afrika dok. Jadi dok jemaah Afrika yang ngelewat. Lututnya tuh ngehantem paha. Lemah. Coba aku cek pahanya, aku cek kakinya. Lagi gitu bang. Gak tahu tuh jemaah Indonesia entah dari mana. Perempuan-perempuan muda datang. Dokter TikTok, dokter YouTube. Bukan dokter Gia lagi. Campurin tapi dokter YouTube. Foto. Allahu Akbar bang. Aku lagi pegangin paha. Allahu Akbar, aku langsung lirik Ka'bah bang. Ya ampun ya Rob, langsung diuji ya. Jadi minta kekuatan dan kesabaran. Kan kalau mau dikasih harus, kalau mau naik kelas harus diuji. Ujiannya itu ternyata pengen marah, pengen
Tapi ini ujian gitu, untuk ujian kesabaran. Bentar ini lagi periksa pasien, nanti aja di luar ya, nanti aja di luar. Tapi tetap aja foto-foto. Aku sekarang di sini mau ngomong, mudah-mudahan aku doain yang moto kemarin punya kebijaksanaan untuk tidak posting itu foto sama sekali. Saya jamin bakal dihujat seluruh Indonesia kalau berani posting foto itu. Karena lagi tugas ya. Lagi pegang aurat juga kan. Oh, oke. Ya kan lagi pegang Oh, kaki. kelihatan kakinya Aku itunya. lagi berlutut kan, lagi meriksa gitu. Masa dia selfie gitu. Iya. Jangan diposting please. Oke. Tapi dia foto tuh. Foto. Pada saat itu. Video juga lagi. Oke. Terus? Udah mereka pergi, Bu. Coba ibu minum obat ini. Aku bawa obat-obatan juga kan. Telenin obat nyeri. Nidekernya aku pasang. Aku bawa juga nideker. Semprot yang ethyl chloride itu loh bang, yang buat pemain bola itu. Oh tahu. Yang dingin ya biasanya tuh. Iya. Berhasil berdiri lagi ibu. Bu pelan-pelan yuk, pelan-pelan. Jalan putaran kelima berhasil. Tapi jalannya pelan-pelan kayak pengantin solo gitu. Pelan-pelan banget. Justru aku jadi nikmat banget. Itu tawaf ternikmat aku bang. Karena pelan itu. Nemenin ibu dia, iya. di pinggir pegangan. 5, ke 6, ke 7. Sampai akhirnya tuntas ke-7. Alhamdulillah Bu, ibu hebat. Aku puji-puji. Nah berikutnya sa'i kan bang. Sa'i itu kan total 3,5 kilo. Gak mungkin jalan lagi. Sewalah itu pendorong. Jadi kursi roda itu pada disewain. Orang yang nyawa itu kerja di situ. Seperti ya ini paruh waktu. Jadi 8 jam doang dia maksimal di situ. Dia minta harganya 300 real. 300 real tuh kalau sekarang 5.000, 1,5 juta berarti mintanya. 1,5 juta. Ibunya nggak bawa uang cash lagi. Akhirnya pakai uang aku dulu. Kita masuk jalan ke track itu, track sa'i itu. Track sa'i itu beda sama track orang biasa bang. Dia tuh di tengah-tengah. Dan di situ kecepatan tinggi. Jadi abis jalan pelan-pelan kayak pengantin solo. Pas masuk ke track itu, ampun. Cepet ya? Ibu tuh sampai gini. Didorkan dia harus buru-buru biar ganti jemaah lain gitu. Jadi dia ngebabat walaupun dia sambil mimpi doa ya inna safa mal warwata gitu. Wah, terus lari terus gitu. Itu aku jadi dokter Tirta di situ. Kecepatan tinggi ngejar sih kursi roda itu. Udah beres si bapaknya mah gak ikut ya, suaminya sama petugasnya gak ikut. Jadi aku udah putaran ke-6, dia baru putaran ke-3 gitu saking cepetnya. Udah selesai berhasil. Ya Allah berhasil juga beres satu jemaah tuntas gitu walaupun kondisinya kayak gini. Alhamdulillah. Aku kebayang ini baru umroh, ini belum hajinya gitu. Dah bismillah. Minggu kedua masuklah ke puncak hajinya. Haji itu bang sebenarnya kita hanya ngikutin Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri seumur hidupnya hanya sekali. Habis itu beberapa bulan kemudian beliau meninggal. Rasulullah itu. Yang dilakukan Rasulullah saat itu apa? Dari kota Mekah ke Mina dulu. Jadi Mina itu adalah sebuah area isinya tenda semua bang. Areanya dari dulu tidak berubah, hanya segitu aja. Tapi orangnya masuk nambah terus kan. Jadi lahannya dahsyat kecilnya. Satu tenda itu diisi sama 500 jemaah kira-kira. Itu aku tidur nggak muat bang. Jadi tempat tidur tuh kecil banget di Mina itu. Aku lihat di Mina nginep coba semalam. Aku yakin abis seminggu di Mina kayak gini, tempat tidur manapun akan terasa nikmat bener. Karena sepetak gitu aja ya. Iya. Pakai apa? Pakai tikar kah? Enggak. Ada lumayan tebel sih. Ada bednya. Cuma bener-bener bahu ketemu bahu banget lagi gitu. Bahkan kan pembatasnya bahu tuh nggak muat segini bang. Nah segini nih. Kan berarti aku harus tidur harus miring. Iya. Gitu, saking gak muatnya. Terus di Mina itu semalam namanya Tarwiyah. Dulu Rasulullah di situ cuma kayak persiapan buat menuju Arafah. Ke Arafah lah. Nah Arafah itu ada sebuah gunung namanya Jabal Rahmah. Itu dulu dipercaya tempat ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu jaraknya kira-kira 20-22 km dari Masjidil Haram. Jadi udah di luar kotanya Mekah. Jadi kalau Mina itu Jakarta Selatan, Arafah tuh kayak Depoknya gitu, Cinere. Jadi Arafah tuh kayak Cinerenya gitu. Di situ itulah haji sesungguhnya. Bahkan kata Rasulullah bilang, Hajj is Arafah.
Haji itu sebenarnya kalau dikompres lagi hanya Arafah itu. Di situ kita wukuf di Arafah 6 jam. Dimulai dari matahari mulai tergelincir yaitu sholat zuhur sampai sholat maghrib. Itu aja wukuf di Arafah. Banyak orang yang bilang, Habib juga cerita ya, yang berat itu wukufnya. Karena kalau lari-lari semua orang bisa lari-lari. Tapi duduk diem merenung 6 jam itu yang berat bang. Jadi refleksi, doa, semuanya di Arafahnya itu. Itu posisi duduk Iya, atau duduk. oh duduk. Duduk. Jadi duduk di sebuah tenda gitu untuk wukuf di Arafah dari zuhur sampai maghrib. Pikiranku, hatiku udah siapin semua doanya. Aku udah siapin doa untuk 6 jam itu. Jadi tidak mungkin aku nganggur. Gak mungkin aku main medsos. Bener-bener full siapin baca doa untuk 6 jam itu. Namanya juga kan manusia berencana, Tuhan yang menentukan ya. Datang ke Arafah jam 7 pagi. Dok, aku sampai hafal ya. Kalau kata-katanya, dok, itu tuh biasanya penyakitnya aman tuh bang. Kalau dok, nah ada tuh. Oh ini bahaya nih gitu ya. Itu udah penurunan kesadaran tuh biasanya. Waduh. Oke, terus. Dok, alamak, kan mau wukuf di Arafah gitu. Ada satu pasien demam tinggi 40 derajat, nafasnya cepet, lebih dari 30 kali, saturasinya turun, tensinya turun, batuk-batuk gak berhenti. Aku pasang infus juga gak naik. Aduh Tuhan, ini mah gak bisa, harus dirawat gitu. Akhirnya? Cuma kalau aku rawat, aku urusin pasien ini, apakah keburu aku wukufnya gitu? Padahal kan aku ibadahnya juga pengen wukuf Arafah itu. Tapi di saat yang bersamaan ibadahku adalah melayani jemaah gitu. Yeah. Ibadah utamaku adalah melayani jemaah haji. Ya udah ikhlas urusin bapak, angkat ke klinik, dari klinik diteleponin ambulans untuk rumah sakit. Nggak sampai 5 menit datang ambulansnya tuh, keren banget. Oke. Sistem kesehatan di sana keren banget. Dan nggak ditanya bang, ini BPJS atau umum? Langsung itu ya. Langsung diurusin. Semuanya gratis, semuanya free bang, nggak ada bayar apapun, nggak ada bayar sama sekali. Masuk terus. Aku pikir aku harus nungguin jemaah. Nggak taunya dokternya bilang, kamu balik wukuf, kamu percaya nggak sama aku? Percaya. Udah, ini pasien aku yang pegang. Gitu bang. Itu dokter sana? Dokter sana, dokter Arab itu. Oh, dokter orang Arab. Orang disuruh balik. Nggak boleh, bahkan keluarga ini nggak boleh nungguin. Oh. If you trust us, you go gitu. Ya oke kan? Aku akhirnya balik, terus akhirnya wukuf gitu. Berhasil wukuf gitu. Pasiennya dibalikin ke Mina gitu, dirawat sama mereka dan sehat dan benar-benar bisa dipercaya gitu. Ternyata kenapa dia? Kecapean aja. Pneumonia ternyata, dehidrasi berat, pneumonia juga. Makanya aku ngerasa pas di minggu ketiga selesai wukuf di Arafah, terus lontar jumroh, aku ngerasa ada satu resiko tinggi lagi yang harusnya aku masukin yang tadinya nggak aku masukin. Aku masukin cuma diabetes, hipertensi, satu resti lagi. Perokok berat. Itu parah bang. Di sana itu kan bakteri virus banyak sekali. 90% jemaahku batuk pilek. Tapi kalau serangan bakteri virus ini ke para perokok berat, efeknya dahsyat. Lebih parah lagi. Iya. Benteng paru-paru itu kan dijebol sama asap rokoknya. Jadi batuk pileknya, demam tinggi, sesak nafas itu langsung itu kejadian. lazim tuh. Sangat lazim buat perokok 90% berat. ya? 90% pasti batuk. Kalau batuknya haji itu gitu. Udara ada kendala? Kering. Di Mina itu kering sekali. Gitu. Makanya selain batuk-batuk, kulitnya pada pecah-pecah, bibirnya pecah-pecah, kaki pecah-pecah gitu. Oke, berarti ada apa tuh, suka ada eksim kah atau? Jadinya gatel-gatel ya, terus luka gitu. Makanya butuh sebenarnya pelembab. Pelembab. Yang definisi pelembab tuh apa tuh? Pelembab buat kulit diolesin aja ke kulitnya gitu untuk jagain retensi si kelembapan itu. Kan kelembapannya cuma 30-33% di sana, itu kering banget. Bandingin sama Jakarta yang 70% ke atas. Kalau body oil gitu kayak gini bisa juga dong ya? Iya sangat. Itu Moisturizer untuk dan retensi kelembaban di kulit kan. Ini kan di Xavier body oil, dia untuk mengatasi eksim, mungkin meredakan yang psoriasis. Semakin kering semakin gatal kan. Oke. Atau dermatitis. Dermatitis itu apa sih? Radang pada derma. Itis itu artinya radang bang. Oke. Itis itu radang, derma kulit. Ya. Oh, lapisan ya. kulit. Bronkitis, itis pada bronkus.
Oh. Faringitis pada faring. Gitu. Oke. Coba nih. Nah, berarti tinggal dipakai aja nih. Berarti kalau kemarin di Mina, wah ini belum dibuka. Berarti kalau di Mina kering bisa pakai ini ya? Iya, sangat. With natural moisture dark spot. Sebenarnya di Indonesia juga suka kering juga kan ya udara ruangan, ya? Suhu ruangan kan kering. Apalagi saya ini ada beberapa spot yang gampang kering nih. Tuh. Dan biasanya merah. Ngelupas, iya, air merah, gatel. Iya, gatel. Duh, baunya enak lagi. Menghidrasi kulit kering, mempercepat penyembuhan luka. Nih kalau misalnya luka, emang kalau kulit luka tuh harus ini juga? Iya, kalau kering jadinya gampang luka ya. Oh, iya. Kegesek-gesek gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk anak-anak, ibu hamil juga, ibu menyusui juga bisa. Ini di Xavier Body Oil. Oke, kalau yang ini adalah di Xavier Salvia Balm. Nah, ini yang balmnya ya? Ini balmnya. Kalau udara kering, bibir juga bisa kering juga? Pecah, Bang. Oh, ngaruh ya? Kerasa banget. Nah, yang balm ini bisa buat bibir kayaknya. Oke. Oh iya, kayak terakhir liburan sama anak istri itu udara kering banget. Ke daerah mana itu? Waktu itu di Australia waktu itu. Kota apa? Di Melbourne. Ya, Oke. sama Sydney juga. Oh, ini buat balm ya. Pas lagi kurang minum. Baca-baca. Iya, ngaruh banget. Ini balm bisa ke bibir, tapi kalau saya biasanya kaki di sini nih itu kering. Nah, di sini kering nih. Nah, itu, Bang. Kalau misalnya gatel suka saya garuk. Ini bisa nih buat dan ngobatin. Kebiasaan mandi air panas jadi kurang bagus kan. Betul. Gara-gara itu makin kering lagi kalau pakai air panas. Ini nih ada satu spot di kaki saya, ada 2 spot sih. Yang dia suka kering. Terus nanya dokter kulit kan waktu itu kan deket rumah. Saya gak pernah nih kayak gini nih. Kaki jadi kering-kering kayak gini dari zaman muda gak pernah, baru sekarang ini. Ya kalau usia, aduh udah ngomong usia lu. Iya. Kalau usia, kulit kita akan lebih gampang untuk kering. Bagus ya, oke. Tapi tentang usia, Bang, aku belajar sesuatu dari haji nih. Ada satu jemaah haji yang aku masukin resiko tinggi hanya karena usianya 81 tahun. Tapi ternyata sepanjang haji sebulan itu, dia orang yang gak pernah ketemu aku. Gak pernah manggil aku, gak butuh obat aku sama sekali. Terus 81 aku kan loh. 81. Aku tepuk-tepuk pundak Mbah tuh sebenarnya selama ini kerja sebagai apa gitu. Lalu? Tukang beca. Puluhan tahun itu dia beca dan nani. Jadi bener-bener otot betisnya dahsyat banget, Bang. Lower body. Iya. Dan dari kalau ada waktu fase panen dan fase tanam, dia tuh naik turun gunung. Jadi bener-bener terbiasa. Kok bisa berangkat haji? Aku dibayarin anakku, kata dia gitu. Bahkan aku nggak tahu didaftarin haji. Oh iya? Gitu. Wow. Nggak ada niat sama sekali dia pergi tuh. Dia pergi hanya untuk nemenin istrinya karena istrinya yang kepengen. Jadi dia datang hanya untuk melindungi istri. Keren banget ya, umur 81. Dan masih seger banget, Bang. Iya. Itu jadi harapan buat kita berdua. Kita tuh masih muda sekali. Kita berdua. Bahwa 81 itu bisa sekuat itu. Lontar jumroh tiap hari bolak-balik, nggak ada capeknya sama sekali. Oh ya, dia juga fragrance apa ya nyebutnya? Fragrance. Fragrance free itu penting buat kita yang lagi ihram waktu itu. Jadi ihram tuh tidak boleh pakai pewangi. Haram pakai pewangi. Jadi kalau udah kondisi ihram nggak boleh pakai wewangian. Jadi boleh pakai yang non fragrance seperti ini. Oke, ini fragrance free sama dia natural ingredients juga. Jadi bahan-bahannya alami, natural dan alami. Oke, ini buat balmnya pas banget nih. Besok tanggal merah kan. Saya mau jalan-jalan sama anak istri. Kalau masuk ruangan ber-AC tuh, kalau kayak mall gitu sih juga jadi gampang kering nih sekarang. Iya. Nah, kalau ini kan tadi aman untuk anak-anak ibu hamil menyusui. Kalau ini aman untuk anak di atas 2 tahun balmnya. Jadi bisa dicoba saja di Xavier yang body oil dan Salvia balm. Terus gimana ceritanya lanjutannya? Di Arafah aku berhasil wukuf di Arafah 6 jam. Puas banget doanya. Ya nangis juga, itu kan bener-bener direct link langsung ke Gusti Allah kalau udah di Arafah itu.
Permintaanku banyak. Allah Maha Kaya, jadi aku mintanya banyak sekali, beribu-ribu di situ. Di situ juga aku doain Bang Radit dan tim Ekresa ya untuk kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, semua aku doain. Makasih lo, gue sampai di WhatsApp lo gue. Iya. Terus. Beres selesai di wukuf Arafah, aku periksa lagi jamaahku satu-satu. Aku menemukan ada 5 yang impossible menjalani Musdalifah dan Mina. Karena kondisinya ya, aku benar-benar mencoba untuk nggak pakai emosi, aku hanya pakai data angka aja gitu. Aku ngomong ke jemaah-jemaah ini, Pak, boleh nggak Bapak nggak usah ikutan? Karena berikut ini berat sekali. Musdalifah itu Bang, tidur di hamparan tanah aja, nggak boleh ada atap. Musdalifah itu hotel bintang 1000 aku sebutnya, karena lihat langsung bintang 1000 bintang. Udah lucu lagi. Harus tiduran di Musdalifah itu. Aku request untuk gak usah ikutan, udah bayar denda aja. Boleh Bang. Bayar denda tuh apa? Denda tuh namanya dam. Bayar dam itu kira-kira 1 ekor kambing untuk kurban lah gitu. Dia merenung, aduh udah jauh-jauh ke sini, masa gak ke Musdalifah, masa gak ke Mina gitu. Please Pak, kondisi Bapak tidak mungkin gitu. Mau 5-5-nya. 5-5-nya ini balik ke apartemen. Aku juga berarti apakah aku bener ini Bang? Mulangin mereka berlima ini aku bener atau enggak gitu. Emang kondisinya kayak apa sih? Makanya aku sendiri ragu gak ragu, kan kebiasaanku yang terlalu mengiyakan pasien ini. Kadang-kadang udah gak apa-apa, tenang aja aku jagain, udah tenang aja aku jagain gitu. Gak taunya pas aku jalani Bang, aku ngerasa bersyukur, alhamdulillah aku pulangin mereka, aku udah nyelamatin 5 nyawa kayaknya Bang. Karena berat itu banget kondisinya Musdalifah itu. Dia tidur di atas tanah. Jadi dari Arafah ke Musdalifah. Musdalifah itu untuk dapat tempat aja setengah mati karena itu lautan manusia. Aku belum pernah lihat jumlah manusia sebanyak itu di satu hamparan itu. Orang semua sejauh mata memandang. Itu tuh nggak pakai boleh baju ihram semua. Nggak boleh foto, nggak boleh apa ya? Boleh sih video boleh. foto itu bebas. Yang penting kamu harus ngerasain kamu tidak ada perbedaan di dunia yang terobsesi sama perbedaan strata sosial. Di situ semua sama rata hamba Allah gitu. Mau CEO mau siapapun sama, semua tidur semua di tanah kalian gitu. Mending dapat cepet. Ini kan sampai jam 11 juga belum dapat tempat, saking udah padatnya kayak gitu. Terus abis dari situ pun berhasil tidur, berhasil dapat tempat. Subuhnya sholat, berangkat ke Mina. Di Mina tuh nggak bisa bisnya itu turunin kita deket sama tenda. Enggak Bang, turun itu jauh sekali dan itu jalannya 14 kilo. Sekarang kalau aku akumulasin ya, capek di Arafah, Musdalifah, Mina jalan 14 kiloan. Bapak yang tadi aku pulangin itu berat banget untuk jalanin itu. Jadi aku ngerasa alhamdulillah bener deh. Jalan 14 km jalan kaki? Jalan kaki 14 km? Iya, jaraknya jauh banget, saking jauhnya gitu. Dan sampai Mina pun kita harus lontar jumroh yang pertama kali. Lontar jumroh itu ada 3 tiang batu Bang. Itu ada, kita sebutnya setan kecil, setan sedang, setan besar ya. Sebenarnya yang dilempar batu sama kita kan lempar batu 7 ya. Sebenarnya yang dilempar tuh bukan setannya kita lempar, pergi kamu setan, bukan. Sebenarnya setan dalam hati kita, keburukan kecil dalam diri kita buangin satu-satu gitu. 7 keburukan kita. Terus yang sedang 7 keburukan sedang. Dan yang paling berat yang cuma kita sama Tuhan yang tahu keburukan yang ada di hati kita, itu kita buangin semua di situ 7 itu. Dan itu dilakukan dalam waktu kurang dari 12 jam gitu. Semua itu berat banget kan untuk seseorang yang kondisi jantungnya kayak gitu. Misalnya aku udah tahu rekam medisnya dia soalnya. Aman aja si bapak itu. Udah beres, kita udah jalanin. Nah setelah lontar jumrah akobah baru potong rambut Bang. Aku botak di situ. Resmilah aku tuntas hajinya. Jadi semua sampai situ doang sebenarnya hajinya. Kalau dikompres lagi dari 6 hari 3 hari itu. Iya. Mina, wukuf di Arafah, Musdalifah, lontar jumrah akobah. Selesai. Itu poin dari haji itu 3 hari itu. Selesai, aku botak. Cukur. Jadi orang sebutnya dokter H, dokter H kan bukan keahlian gue, dokter hewan ya. Kalau pakai jadi nggak cocok, jadi nggak usah pakai DRH. Dan itu udah resmi itu haji itu ya. Tinggal lanjutinnya lontar jumroh yang udah pakai baju bebas. Jadi lepas ihram. Jadi baju ihramnya udah dicopot. Ihram itu adalah baju yang dipakai Rasulullah saat itu. Hanya boleh 2 lembar kain putih. Tidak boleh pakai apapun. Celana dalam gak boleh. Topi gak boleh. Benar-benar hanya 2 lembar itu Bang. Gitu.
sama semua warnanya putih semua, sama juga cuma pakai 2 lembar ihram itu lepas. Cukur rambut, ihram itu lepas. Nah di Mina ini yang berat, ini yang haji reguler juga rasakan, yaitu setiap hari lontar jumroh, balik lagi. Besokannya gitu lagi, lontar jumroh, balik lagi. Itu dilakukan berturut-turut di Mina gitu. Berapa lama? Mina ke lontar jumroh itu tergantung jarak tenda kita. Yang beruntung ya deket sama lontar jumrohnya. Kayak aku jaraknya tuh total bolak-balik 5 kilo dari tendaku. 5 kilo aja itu terdekat bang. Apalagi jemaah reguler jauh sekali dan itu luar biasa. Itu yang banyak cerita tentang banyak yang meninggal di situ bang. Karena fisik ya. Jauh kan, itu lautan manusia, aliran itu kalau abang lihat dahsyat, itu fenomenal. Aku lihat segitu derasnya arus manusia yang gak berhenti 24 hours. Karena suka-suka mau lempar jumroh jam berapapun. Tapi arus manusia itu segala jenis suku, bangsa, negara ada semua. Uzbekistan lewat, Turki lewat, apalagi itu, Iran lewat. Semua jenis bahasa, Afrika lewat, wah, dengan segala jenis baju ya, bajunya macam-macam. Jemaah hajiku aku pasangin rompi merah putih, jadi aku lihat gitu warnanya itu. Jadi aku selalu ngebiarin jemaahku jalan duluan, aku selalu paling terakhir. Baru aku kejar gitu, sambil aku mantau, aman gitu, kebayang gak bang? Jadi lihat jalan gitu merah putih, kejar, aman, kaki oke dong, aman, terus gitu. Sampai semua jemaah aku kelilingin semuanya aman, terus nanya ke diriku sendiri, Gia aman? Karena tiap hari gitu, lontar jumrohnya kayak gitu bang. Itu tapi udah bukan nggak pakai ihram lagi, kewajiban haji. Masih bagian dari haji, cuma bukan udah lepas ihram. Oh, tapi masih wajib dilakukan. Ya wajib dilakukan, makanya 6 hari itu. Nah udah beres dari situ, baru balik ke hotel di sebelah Masjidil Haram, deket lah gitu. Di hotel di Mekah itu. Udah tuntas saja, kita harus melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf penutupan. Terakhir sebagai penutup resmi. Resminya itu tawaf ifadah itu. Muterin lagi Ka'bah gitu. Abis tawaf ifadah bang, itu pasien sakit semua dahsyat. Tercapainya kami tim medis itu di minggu ketiga ini. Jadi bukan di awal waktu persiapan, bukan di puncak hajinya, tapi di minggu ketiga after haji. 90% sakit bang. Karena batuk pilek, habis demam. Dari capek itu. Capek, kondisi Mina. Bener-bener Mina tuh ujian kesabaran luar biasa. Toiletnya tuh cuma 20 pintu, tapi buat 1000 orang. Dan itu tiap hari. Jadi kalau abang mau pipis pun nunggu sejam, itu kandung kami udah mau meledak apa ya? Iya, udah kebelet. Dan tetap harus nunggu sejam. Satu pintu itu yang ngantri itu 1, 2, 3, 4, 5 orang gitu. Dan kita urutan kelima, masing-masing 10 menit. Dan kalau kita udah masuk, jangan cuma pipis, rugi dong. Iya, iya lagi. Jadi pipis, pup, mandi, ya di 10 menit itu. Jadi aku udah siap bawa semua tuh shampoo, sabun, semuanya udah masuk ke dalam. Pup di situ, mandi di situ sambil duduk gitu, segera 10 menit beres. Kalau enggak digedor-gedor kan, seru banget itu, benar ujian kesabaran. Makanya setelah Mina semua orang banyak berubah tuh karena itu, karena ngerasa ya semua kebutuhan ada, cuma belajar bahwa tidak semua kebutuhan kita langsung terpenuhi, harus ada faktor kesabaran di situ atas hal apapun ya bang. Udah di Mina beres, pada sakit semua, bener-bener aku boro-boro bisa rutin sholat di Masjidil Haram, urusin pasien aja. Itu kan tersebar ya kamar-kamarnya. Udah kayak rumah sakit, kamar hotel itu. Aku visit, jadi tok ngecek, terus kasih obat. Tok ngecek, kasih obat. Gimana demamnya, aku ukur suhunya, tensi. Dah ke kamar berikutnya. Terus kayak gitu bang. Tiap hari, dahsyat. Goalsku sama, berangkat 500, pulang 500. Dan itu harus diperjuangkan gitu. Mau capek kayak apapun, pokoknya jangan sampai ada yang jebol banget. Kalau aku udah gak mampu, terpaksa aku, ayo bu, naik kursi roda. Aku dorong bang ke rumah sakit. Karena 500 orang itu tim medisnya 5 orang. Iya, imagine. 1:100 sih. Puyeng juga sih. Makanya. Puyeng sih. Makanya. Nah, ada 5 kondisi yang akhirnya masuk rumah sakit itu. Ada hipoglikemi, gula darahnya ambles. 37 gula darah aja bang. 37 kita normal kan 110 lah. 100, dia 37. Kok
Kok bisa? Sedangkan katokennya nggak, jarang minum, jarang makan, dia kayak malas makan, malas minum gitu, lansia juga. Ambles ke 37, udah mulai nggak sadar, infusan aku cuma ada dextrose yang 10%, nggak kejar. Aku pakai apa coba bang? Karena udah nggak sadar itu bahaya kalau aku sedotin pakai air gini, gitu bahaya, bisa keselak. Aku pakai madu, Oh, madu. bibir aku bukain, terus aku colekin madu, diolesin ke dalam bibirnya. Terus dia mulai telan naik bang. Keren ya. Bisa juga aku. Buat naikin gula darah Buat ya? naikin gula darah aku kasihin madu. Oke. Terus ada yang hipokalemia gitu. Ada yang pneumonia, paru-parunya parah banget gitu. Itu yang masukin ke rumah sakit. Jadi aku bolak-balik ke rumah sakit. Dan aku lihat ya bang, di rumah sakit di Arab itu. Aneh, takjub aku. Perawat orang Filipina semua. Bahasanya Tagalog Oh, semua. iya. Itu kan aneh ya. Di Amerika juga lagi. Filipina juga ya? Iya, Filipina banyak Jadi banget kayak perawat terkenal Filipina. banget perawat Filipina itu supplier atau ya supplier utama perawat di seluruh dunia kali Iya. ya. Jago-jago, bahasa Inggrisnya enak. Jadi aku nggak usah ngomong bahasa Arab, ngobrol pakai bahasa Inggris aja gitu di rumah sakit di Mekah itu. Gitu bang. Jadi kerjaan di minggu ketiga dahsyat sekali, luar biasa. Itu terlelah aku selama sebulan di minggu ketiga. Amazing. Sambil aku doa, ya Allah walaupun aku capek, izinkan semuanya sehat sebelum ke Madinah. Karena minggu terakhir itu di Madinah. Oh, minggu terakhir di Madinah. Pindah ke Madinah naik kereta cepat. Ada yang makam Rasul nggak sih di situ? Iya di Madinah itu. Oh, iya. Jadi 3 minggu ini ya masih sekitaran Mekah ya. Jadi aku berdoa untuk semuanya berhasil sehat sebelum ke Madinah. Tapi di Madinah tuh nggak wajib untuk ibadah hajinya kan? Karena udah Nggak. selesai kan? Udah beres. Oh, Makanya kan sambil nunggu ya. oke. Jadi sebenarnya haji itu bener cuma 6 hari tadi. Bener bang, doaku terkabul. Semuanya sembuh. Bahkan di Madinah pun semuanya sehat. Aneh bin ajaib. Bener-bener dahsyat. Kok bisa gitu? Separah itu. Tiba-tiba pas udah mendekati mau ke Madinah, semuanya sehat gitu. Amazing. Dan di Madinah itu nikmat sekali. Itu kota Madinah ya bang. Kota yang tentram menentramkan gitu. Suhunya panas, tapi orang-orang itu nggak ada yang klakson ya, semuanya happy, nggak kelihatan orang berantem, tentram banget gitu. Itu buat slow living tuh oke banget kota Madinah ya. Jadi buat yang mau ngelamar, ini ada satu kalimat yang bagus buat istri atau calon istri. Wahai calon istriku, di padang pasir kehidupan izinkan aku jadi Madinahmu. Woi. Karena payungku buka mulu. Iya. Payungku nggak pernah tutup. Buat kamu berteduh. Iya, itu kota yang benar-benar adem banget gitu, menenteramkan kotanya. Dan di Madinah itu ada tempat namanya Raudah bang. Di situ juga sama, doa tempat yang diijabah banget tuh di Raudah itu gitu. Oke. Dan itu harus ngantri. Dan happy sih, semuanya berhasil, semua masuk ke Raudah. Pasien-pasien yang mengkhawatirkan semuanya berhasil masuk ke Raudah tuh aku ngerasa berhasil gitu. Aduh, semua happy ya. Dan akhirnya 500 berangkat, 500 pulang. 500 berangkat, 500 pulang. Alhamdulillah ya. Sangat. Jadi misiku berhasil bang, pulang itu. Kalau udara di Madinah sama kering Sama juga? keringnya. Oh, berarti memang satu Saudi itu kering ya? Gurun kan. Oh. Bener-bener separohnya kita. Kita tuh rata-rata 70%, 78% humidity kita. Dia 33 sampai 35% gitu. Oh iya, nih kesuges juga nih jadinya nih. Bentar, ini apa bedanya ini sama ini? Itu ya kemasannya deh. Oh beda, tapi isi sama. Sih sama. Isinya sama. Oh beda volumenya. 130, 100. Ini mungkin yang kalau anak-anak mau pakai kecil kan. Oh iya betul. Ih, baunya enak banget. Kedua produk ini tuh bisa buat eksim, kulit kering, sama iritasi ini kalau kalian mau coba nih. Wah, dan akhirnya pulang 500 orang. Pulang 500 orang. Oh, wow. Dan bener-bener ini perjalanan yang terpatri abadi kayaknya bakal di jiwa raga ini. Oh iyalah. Iyalah berangkat haji. Iya, dan Pasti selamanya tuh. ada pengalaman spiritual menurut aku ya bang. Kenapa yang tuh? kerasa banget. Aku Ya, mau itu? sharing ke abang juga. Buat teman-teman juga. Aha. Ya sebenarnya buat teman-teman kalau mau daftar haji jangan ragu. Karena toh daftar sekarang berangkatnya entah kapan. Tapi daftar aja dulu. Oke. Antrinya soalnya kan bisa puluhan tahun. Tapi apa yang aku rasakan di haji ini luar biasa. Jadi waktu tawaf ifadah yang aku cerita ke abang dari mulai pulang dari Arafah itu, dari
pulang dari Mina itu ke Masjidil Haram itu tawaf ifadah, itu jumlah jemaahnya jauh lebih banyak lagi daripada umroh wajib yang pertama yang aku nolongin ibu yang jatuh tadi. Lebih banyak lagi, lebih penuh lagi. Dan pas aku lihat Ka'bah itu Bang, karena aku kedorong terus menjauh dari Ka'bah, itu rasanya Bang kayak menjauh dari Ka'bah tuh kayak no please no. Kamu jadi kayak ngerasa mbah yang demensia tadi nanya koe sopo, tapi yang ngomong Gusti Allah gitu. Oke. Kayak Gusti Allah tuh koe sopo Gia, kok berani-beraninya minta banyak gitu loh. Kamu tuh siapa? Umatku nih banyak, doanya juga banyak yang sama kayak kamu. Kamu tuh siapa? Apa yang membuat kamu ngerasa pantas untuk dikabulkan semua doanya gitu. Ngucur aku Bang, nangis itu. Nangis, ya Allah iya juga ya Allah, maafkan aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Permintaanku beribu-ribu, sujudku sering terburu-buru, maafkan aku ya Allah, maafkan aku. Wah ngucur tuh Bang. Aku ngerasa gak pantas itu kan. Iya siapa aku ya, kan mereka juga jemaah segitu kan doanya juga sama, pengen punya rumah yang asri, ya banyak semua juga mintanya rumah yang asri, ingin punya mobil yang nyaman buat keluarga, ya semua juga doanya sama, ingin punya ya kebebasan finansial, ya semua juga sama. Apa yang membuat aku ngerasa pantas gitu untuk dikabulkan itu semua? Ngucur aku Bang. Nah besokannya aku memutuskan untuk aku mau coba nempel sama Ka'bah gitu. Kan susah banget tuh Bang. Oke, megang maksudnya? Megang. Aku pengen coba gimana caranya ya. Aku lihat di suasananya, oh aku pakai jurus sebut merek lagi. Maksudnya kan yang buat itu yang dibakar itu Bang. Ah iya. Aku nggak pernah bakar. Oh ya Mam. Tahu yang lingkar? Iya yang lingkar. Jadi aku coba untuk tawaf tapi makin lama makin deket, Jadi aku nggak coba tembus langsung gitu. Muter sampai di depan aku lihat manusia sesungguhnya bener-bener kayak zombie aku bisa bilang Bang. Wow, apa untuk nyoba untuk nempel di Ka'bah itu dahsyat Bang. Sikut-sikutannya. Ampun, ini kan bukan harta fisik ya. Aku langsung ngerasa, ya ampun, pantesan pada rebutan kekuasaan ya. Ini sesuatu yang bukan zahir, bukan benda yang nyata gitu. Ini kan nyari berkah, nyari pahala. Mereka sikut-sikutannya kayak gitu. Kayak udah nggak ngeliat manusia sebelahnya lagi gitu. Sedahsyat ini gitu, aku baru ngerasa. Langsung aku pakai jurusnya Aldi Taher. Waduh, Aldi Taher dibawa lagi. Kata Aldi Taher, pasrah dan tawakal. Oke. Jadi aku nengok ke atas, ya Allah ini kan Ka'bahmu gitu. Izinkan aku untuk meluk Ka'bahmu gitu. Jadi aku nggak ngotot sama sekali, aku diem aja berdiri depan lihat orang ganas kayak gitu. Sepersekian detik tiba-tiba ada orang mundur ke belakang, kebuka Bang. Langsung aku masuk nempel di Ka'bah. Maafin aku ya Allah. Oh iya nangis. Berhasil aku nempel di Ka'bah asli Bang. Aduh bahagia banget dan tuh aku lama banget di situ. Dan pas lirik ke kiri askar tahu nggak Bang askar yang jagain polisi masuk bawa tali rapia. Jadi ternyata setiap sejam sebelum sholat askar itu akan masuk untuk ngerapiin si jemaah itu. Makanya dulu aku kepikir ada nggak memes yang inget gak? Lihat nih jemaah muslim rame acak-acakan tawaf, Allahu Akbar, azan, langsung rapi. Tidak begitu Ferguson. Tidak semudah itu. Harus dirapiin dulu. Semua orang kan pengen punya saf pertama. Rusuh Bang. Chaos tuh. Askar yang pakai tali rapia disingkirin semua dari Ka'bah. Pakai tali rapia. Dia yang nentuin siapa yang berdiri di saf pertama. Itu kan ada garisnya Bang. Haji, pegang, iketin gitu. Kamu sebelah aku bentar dong. Sini aku contohin apa yang terasa. Nggak diikat kan? Nggak. Jadi kamu dipanggil Haji, kamu berdiri sini sahab. Aku dipanggil lagi Haji, tanganku ditarik, diiketin ke tangannya dia. Haji, ditarik, iketin lagi ke tangan. Haji, tarik. Jadi dia yang nentuin Bang. Untuk sahab pertama itu dia yang nentuin siapa yang menempati sahab pertama itu. Pegang gini. Terus berjajar. Dapat dong berarti.
aku dapat saf pertama. Oh iya. Iya dapat saf pertama. Udah balik lagi. balik lagi kerja. dia malah mau nonton. Dia kesini nonton. Gimana? Terus gimana dok? dipegang. Kirain selesai kan, udah dipegang. Terus dia teriak-teriak depan muka aku pakai bahasa Arab yang aku nggak ngerti, bang. Aku nanya ke temen yang orang sebelahku ini orang Pakistan masih muda, pasti dia ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Inggris. What is it? Maksud dia ngomong apa gitu? Stand your ground, stand your ground. Oh, jadi dia teriak-teriak ke mukaku ini pakai bahasa Arab, artinya adalah stand your ground. Terus diem aja gitu. Bener bang, emang ternyata harus stand your ground. Karena orang yang mau tempat aku itu, semua yang ada di belakang itu mau tempat itu. Bang, gelombangnya. Didorong-dorong ya? Aku bener-bener kuda-kuda. Stand your ground, stand your ground. Itu gelombang dari belakang untuk mencoba untuk dapetin. Aku belajar satu hal. Kalau kamu udah dapat hakmu, pertahankan hakmu. Gitu aku bener-bener belajar. Aku kan selama ini kan nggak ngoyo ya orangnya ya. Boro-boro punya ambisi sama sekali. Tapi di situ aku belajar. Kalau kamu udah dapat hakmu, pertahankan. Wah asli. Si orang yang Pakistan untuk gede badannya. Jadi lumayan ngebantu kan. Iya. Kita bertahan nih. Stand your ground. Stand your ground. Terus baru dibikin saf kedua. Kayak gitu sama. Bener-bener saf pertamanya Ka'bah. Ini kan Ka'bah bang. Di lingkaran ini 1, 2, Oh, wow. 3, 4. Nah 5 saf abis itu dia bebasin. Tapi 5 saf pertama itu dibikinin sama askar. Jadi kalau abang lihat dari lagi rusuh tiba-tiba rapi. Itu dirapihin sama askar selama sejam. Dan aku berhasil di saf pertama. Nikmat banget itu sekali-kalinya aku seumur hidup berhasil sholat di saf pertama bang. Dahsyat. Dan apa yang aku lakukan? Aku rekam waktu imamnya bacain suratnya. Habis Al-Fatihah dia bacain surat. Dan rekaman itu aku masukkan ke Google Gemini. Minta tolong untuk artikan. Apa sih artinya? Aku bacain ya bang. The best. Aku juga aku gak ngerti bahasa Arab. Rekaman suaranya aku masukin ke Google Gemini. Aku bacain ya bang. Ternyata judul suratnya dia artinya pakai bahasa Inggrisnya, aku bacain pakai bahasa Indonesia. Surah yang dibacain sama Imam Masjidil Haram adalah The Sun, sang matahari. Asyams bahasa Arabnya. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Demi bulan yang mengiringinya. Demi siang yang menampakkan segalanya. Demi malam yang menutupi segalanya. Demi langit dan strukturnya yang agung. Demi bumi dan hamparannya yang luas. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah sudah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kebaikan dan keburukan, kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Aku ngucur lagi ya Allah. Tuhan. Jadi benar-benar Gusti Allah tuh kayak directly ngomong ke aku bahwa nih kamu kan sering liatin, aku kan pengen jadi astronot, abang berkali-kali aku cerita ke abang. Ini loh matahari ciptaanku, ini loh bumi, ini loh langit, ini loh bintang-bintang. Tapi gak usah liatin itu, lihat dirimu sendiri, jiwamu. Kamu gak usah pura-pura, kamu udah tahu kok mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah. Kamu udah tahu, aku udah embedded in your software. You know, kamu tahu. Gak usah pura-pura gak tahu, kamu udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi aku ngerasa bang, aku tahu apa yang aku harus lakukan setelah pulang haji. Aku mikir bahwa jiwa itu seperti ya baju aja ya di dalam diri kita. Kalau baju kita kan pasti ada yang kotor, ada noda-noda. Misalkan aku seharian itu ketemu orang terus ya mulai ada noda-noda kesombongan, ngerasa lebih baik dari orang lain, ya dibersihin. Gak boleh sombong. Aku ada noda iri, lihat pencapaian orang lain. Sadari, istighfar, ya bersihin lagi. Ya Allah, aku gak boleh iri. Gitu. Iya. Aku ngerasa ada emosi marah, ya bersihin lagi. Jadi pasti gak sempurna, pasti akan kotor. Tapi kita dengan rutin menyucikan jiwa kita gitu. Jadi itu yang aku lakukan. Aku langsung terima kasih Allah, aku pulang mengerti bahwa tentang kepantasan
aku dikabulkan doanya atau tidak, aku serahkan lagi kepada Engkau. Tugasku hanya menyucikan jiwa rutin setiap hari gitu Bang. Oh wow. Wah komplit ya pengalamannya ya, dapatnya ya, utuh ya. Istimewa. Bener-bener membawa sesuatu pulang ya. Iya, Tapi itu dia. berasa nggak begitu nyampe Jakarta lagi ada perubahan? Berasa? Iya, Cara kayak menyikapi sesuatu, cara ini Mas berasa iya, ya? ya walaupun sebenarnya haji itu kan artinya tamu ya. Jadi tamu Allah gitu. Haji dipanggil haji. Bahkan tadi ke rumah sakit. Aku kan hari ini udah masuk ke rumah sakit Bang. Oh udah praktek. Udah ke rumah kerja. sakit. Pak Haji. Ini kan agak aneh dipanggil Pak Haji. Cuma ya itu jadi kayak predikat baru yang aku tidak inginkan sebenarnya. Cuma orang akhirnya menyikapi aku jadi Pak Haji Gia gitu. Itu aja udah beda ya. Iya. Tapi di dalam diriku sendiri, I don't care. Aku udah tahu pesan dari Allah langsung. Surat itu yang aku terjemahkan. Keren. Ternyata nggak usah peduli. Itu urusanku perkara pantas nggak pantas. Urusanmu hanya menyucikan jiwamu setiap hari. Gitu. Itu kayak 30 hari yang mengubah kita nggak sih? Terpatri jiwa Jadi raga. transformasi gitu. Iya, itu yang disebut haji mabrur itu Bang. Oh. Disebut mabrur ya. Mabrur itu katanya kalau ada perubahan. Dan ada satu pasien ini Bang, yang perokok berat, yang paru-parunya rusak berantakan. Dia jerit-jerit, aku mau berhenti rokok, aku udah gak mau lagi sakit kayak gini, aku mau berhenti. Ya mungkin haji mabrurnya posisinya itu, memutuskan berhenti rokok gitu. Mabrur kan dia. Tapi berubah gitu. Gak? Sampai sekarang sih dia belum ngerokok lagi. Oh, oke. Mudah-mudahan ya. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari member. Dari Tempe Mendoan, Dokter Gia ada cerita unik pas naik haji kemarin nggak nih? Tadi diceritain banyak banget. Makanya nonton. Oke, terus apa lagi ya? Kita rata-rata nanya soal haji tadi kita udah ceritain banyak. Oke, dari Sherwood, tips cari kerjaan buat dokter dong dok. Takutnya zong gitu. Karena di member kita kayaknya ada beberapa sarjana kedokteran. Oh gitu, tapi belum koas. Nggak tahu, pokoknya kemarin ada yang bilang tolong doain aku ya, aku hari ini interview buat kerja, buat praktek kayaknya. Saya juga baru tahu loh, ternyata agak sulit juga ya dokter nyari tempat praktek ya. Emang kayak gitu apa gimana sih? Iya, kalau abang mau tahu keadaan sesungguhnya ya, bayangin rumah sakit di Indonesia cuma 3.000-an. Dokter umum 180.000. Oke. Satu rumah sakit 20 dokter umum misalkan, itu udah kelebihannya berapa? Banyak kan, 20 kali 3.000 berapa Bang? 60.000. Iya, 20 kali. Iya. Berarti lapangan kerjanya cuma 60.000. Oh, lulusannya? 180.000. 1/3 ya? Makanya si dua lagi kerjanya di mana? Jelas bukan di rumah sakit. Rumah sakit cuma segitu. Berarti harus kerjanya di mana? Bisa di pemerintahan, jadi Kementerian Kesehatan. Bisa di kementerian-kementerian lain atau di perusahaan. Atau di mana? Ya lapangan pekerjaan di luar rumah sakit. Tapi sarjana kedokteran yang sudah koas, namanya nganggur, dokter. itu bisa? Sangat bisa, sangat bisa. Saya pikir yang namanya dokter udah pasti dapat gitu. Iya Bang. Enggak ya? Aku baru aja diangkat sebagai humasnya Persatuan Dokter Umum Indonesia gitu, PDUI. Ya aku tahu kondisinya gitu, nggak semudah itu ternyata Bang. Oke. Ada tips? Jadi Ya, aku tips. doain juga di sana, salah satunya adalah semoga jalan rezekimu seluruh dokter-dokter Indonesia dibukakan di luar dari rumah sakit juga boleh gitu. Jadi rezeki kan bisa dari mana aja. Oke. Aku aja dapat rezeki dari royalti buku, jadinya aneh ya Bang. Oke. Betul. Berarti tipsnya adalah jangan terlalu terpaku sama Iya. pekerjaan dokternya. Value-mu ditingkatkan. Nilai diri ditingkatkan. Supaya kalau kita punya cadangan lah, punya plan B ya. Plan Aku lain. ngerasa uang itu akan sesuai sama kapasitas diri kita kan Bang. Jadi kayak baskom. Kalau baskom kita kecil, ya kita cuma sanggup nampung uang segitu. Oke. Kalau baskom kita besar, ya udah pasti uang akan dateng kok. Sesuai baskom yang kita miliki ini. Berarti kan kita besarkan aja kapasitasnya. Oke, dari Van Kodok. Dok, siapa aja sosok-sosok yang kayaknya bisa bikin dokter Gia jadi melempem kayak dokter Tirta di beberapa episode lalu nih yang ketemu nih kita Willy nih kayaknya nih. Ada nggak yang suka banget? Kayaknya Ralin Syah ya. Sempat nge-tweet juga kan kalau nggak salah ya. Asli Bang, asli itu.
Kalau saya kan ketemu Bim Bim kan. Oh iya, langsung Iya. itu starstruck ya Bang ya. Jiper. Kalau dokter Gia starstrucknya sama Lalinsia. Itu bercandaan aku sama istriku. Istriku tahu selebriti crush aku dari zaman dulu adalah Ralinsyah. Kalau gitu. dia hadir langsung saat ini juga. Iya horor Bang, horor. Apa? Lemes, Horor. bingung. Pita suaraku gak bisa gerak kayak gitu. Dan aku butuh istriku di sini. Duduk sebelah kamu tuh, Fit. Nah, tiba-tiba nah, gitu. Oke. Dari Apa Roti pernah ketemu Ralin? teman sama Ralin. Bener. Kemarin lagi di Blok M, lagi jalan, tiba-tiba Ralin lagi di kafe punya dia, manggil. Bentar, kafe punya dia yang mana? Di Blok M. Di Blok M Square. Blok M Plazanya. sorry, Pasaraya ya. Di Pasar Raya itu ada kafenya punya Ralin. Apa? Hah? Doba. Oh, sebelah Doba tuh punyanya Kak Ralin. Iya, punyanya dia. Lagi lewat, terus dia manggil, Dit, oh iya Ralin apa kabar? Nyobain kopi gue dong, ditraktir. Yang bener. Iya, baik banget dia. Traktir sama dia. Nanti kamu habisnya cabut gitu. Emang asik kok orangnya gitu. Tapi suka di situ dia. Kok pertanyaannya udah geografis? Gak tahu sering apa enggak sih. Gak, aku ngertiin Bang, sumpah aku jiper. Jiper ya? Bakal gemeter nggak? Enggak sih, enggak sampai segitunya. Cuma ya akan bingung mau ngomong apa. Iya. Kayaknya kalau idola mah gitu sih. Iya. Ya, kalau kita suka, kita punya idola gitu sih. Kayak dari roti bakar, Piala Dunia dukung siapa dok? Iya. Tadi kan ketemu Dokter Tirta ya. Kita bahas tentang kalau dia bias, dia yang pembela Inggris sejati. Kalau aku bias juga ya. Aku ke Portugal. Cuma aku lebih antar 3 sih Bang. Spanyol, Portugal atau Argentina. Dah 3 itu menurut Tiga aku. itu. Berarti memang nggak pernah ada satu negara yang disuka banget dari dulu nggak ada ya? Enggak sih. Enggak. Indonesia aja. Oke. Terus harapannya musim depan MU? Beli pemainku udah baru nih, pemain satu Ederson itu penggantinya Casemiro. Aku kira kalau dia bisa beli kira-kira 3 pemain lagi di posisi-posisi yang dibutuhkan, MU bisa juara Liga Inggris. Jujur? Karena City udah kehilangan Pep Guardiolanya. Oh Pep cabut. Baru tahu gue. Asli Bang. City ditinggalkan oleh Pep Guardiola. Ini saatnya melengsarkan City. Tidak ada waktu yang terbaik selain tahun depan. Kenapa Pep cabut sih? Dan penggantinya siapa coba Bang? Siapa? Pelatihnya Chelsea yang dipecat, Enzo Maresca. Enzo Maresca. Dulu kan pemain Enzo Maresca. Nggak tahu lagi. Pemain tengah dulu. Oh. Pemain tengah Juve, Enzo Maresca. Terus Pep Guardiola cabut sabatikal lagi tuh. Cuti lagi dia tuh. Cuti Lagi dan kita nggak tahu kemana lagi kan. Dia kemana. Dia lepasin itu, masih juara Piala FA kan, Piala Liga habis sudah. Dia lepasin. Piala FA City ya? City. Oh, itu terakhir dia itu ya. Habis sudah. Jujur dokter Gia, jujur ya. Di Mekah. Di Mekah. Apakah mendoakan MU? Enggak. Ada nggak? Aku pengen banget. Ya Allah ya Rob. Si setan merah itu udah kelamaan tidak juara Liga Inggris. Izinkan tahun ini aja gitu. Doain. Aku doain. Wow, fans sejati bener. Sampai doain MU mah. Udah belasan tahun soalnya gak juara Liga Inggris kan. Wow. Mau ngetawain Arsenal udah gak bisa. Udah juara lagi. Dia udah juara gitu. Oke, terima kasih Dokter Gia udah mampir ke sini, udah sharing-sharing cerita pengalamannya, seru banget. Buat teman-teman, tadi di tengah-tengah kita sempat bahas juga untuk di Savior Body Oil. Kalau mau dicoba, coba aja. Ini cocok untuk kulit kering, bisa ngatasin eksim, psoriasis, dan meredakan psoriasis dan dermatitis, mempercepat penyembuhan luka juga, dan menghidrasi kulit kering. Karena saya sering banget kulit kering. Iya. Kalau yang ini ada di Savior Salvia Balm ya. Salvia Balm itu bisa dipakai juga. Ini bisa dari anak 2 tahun ke atas. Kalau ini bisa untuk ibu hamil, ibu menyusui, buat anak-anak juga bisa. Ada 2 kemasan, kalau yang oilnya, kalau yang balmnya untuk yang ini. Bisa cek langsung juga Instagramnya di @thesaviorbeautyofficial, @thesaviorbeautyofficial, di Marketplace dan Awesome. Silakan dicobain di Savior. Terima kasih Dokter Gia. Siap Bang. Thank you semuanya.